warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan SMP ITMD Fathahillah, yang saya hormati CGP sekaligus Bapak Kepala Sekolah SMP ITMD Fathahillah, Bapak Komarudin, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini bisa hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Selanjutnya saya menyampaikan dulu tujuan dari sesi ini. Di sini akan dilaksanakan diskusi yang berkaitan dengan cita-cita atau visi dari sekolah terhadap siswa di masa yang akan datang. Visi misi dari seorang CGP yang melakukan prakarsa perubahan. Sesi ini adalah proses, Bapak mohon diketahui, proses dari pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Pak Komarudin. Dan ini untuk khusus yang di SMP ITMD Fathahillah ini, CGP ini sekaligus sudah menjadi kepala sekolah. Mungkin kalau CGP lainnya belum kepala sekolah, yang proyeksinya ke depan lulusan dari CGP ini adalah tidak hanya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, tetapi menjadi pemimpin yang lebih besar, pemimpin lembaga, ya seperti kepala sekolah atau pengawas seperti itu. Jadi ini bagi Pak Komarudin ini sudah tugasnya sudah biasa, mungkin dikuatkan dengan mengikuti pendidikan di guru penggerak ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu boleh. Saya nama Linlin Herlina. Namanya cocok dengan face saya, Bapak Ibu. Cocok ya. Dulu saya protes sama Bapak, Pak namina kieu di batur mah nurjana gitunya. Saya aya dina Al-Qur'an Bilqis gitu. Abi malih jadi naon atuh Linlin teh. Beliau saat itu senang membaca buku Kopingho, Pak. Buku komiknya tuh, Bapak kan di sejamannya, tahu ya Pak? Di situ ada tokoh Ling-Ling. Ling-Ling katanya dia pembela kebenaran. Nah, mungkin mimpi ayah saya juga ingin saya seperti itu, walau namanya tidak familiar gitu, dan ternyata ini mah Cina hidung gitu. Saya guru di SMP 1 Banyarsari mengajar mata pelajaran IPA. Saya sekarang menjadi pengajar praktik di program guru penggerak, di mana sebelumnya saya juga menjadi guru penggerak dulu gitu. Jadi saya dulu mengikuti pendidikan, setelah lulus kemudian ada seleksi untuk mengikuti pengajar praktik, saya ikut dan alhamdulillah hari ini sudah bertugas. Baik, kita akan sebelum mendengarkan paparan dari Pak Komarudin, saya mempersilakan dulu Pak Haji untuk memberikan sambutan pada kesempatan
kesempatan ini penguatan kepada kami semua ya. So to the group kami ada sepuh banyak sih sepuh. Mohon mangga protes sareng tempat disangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Bu Leni atau sekasa dongkap ke iya pesantren. Kopi Ho itu dulu terkenal tahun 70-an. Ya. Saya lahir 78, Pak. Jenama berarti karena serinya itu sampai ratusan, mungkin bisa ribuan ya. Terus berseri itu dulu terkenal sekali. Jadi yang lahir tahun 60 mungkin dia senang baca kopi Ho. 70. Emang dia bagus. Orang karena dulu belum mengenal HP kali ya. Jadi komik itu paling laku. Itu komik itu. Itu mungkin sekilas keinginan gitu ya. Terima kasih di sini tadi Pak Omar menyampaikan katanya di tahun 2025 itu visi kita sudah berakhir. Ternyata visi dan misi ada kadaluarsanya ya. Saya baru tahu juga ya. Ternyata ada kadaluarsanya juga. Setahu saya biasanya visi dan misi tidak ada kadaluarsanya, ternyata ada kadaluarsanya. Ya karena terus terang kalau saya bekerjanya di finance baru tahun 2023 kami berhenti. Ya. Kenapa kami sempat berhenti? Karena tahun 2019 kami memang di lembaga keuangan pensiun, tapi ditarik lagi masih tetap mengurus tentang keuangan juga. Nah, tapi akhirnya hari capek sendiri ya. Kalau udah berusia mungkin lain gitu ya. Saya itu karena saya udah masuk ke 60, akhirnya saya cukup lah, udah akhirnya saya mengundurkan diri. Waktu itu sih bisa ditahan-tahan, udah saya mau fokus di pesantren di sini ya. Alhamdulillah di pesantren ini tadinya tidak ada kepikiran untuk dulunya. Kebetulan saya ikut itu juga, ikut mendirikan juga yayasannya. Lalu juga ikut juga waktu itu bagaimana kita dari yayasan sosial kita ini aja katanya buat pesantren. Kebetulan dulu yang membeli ini perantara itu ayah saya namanya ini kan. Nah, akhirnya dibeli oleh kakak. Nah, saya nggak mengerti kok tiba-tiba kakak saya ingin pesantren. Jadi riwayatnya itu mungkin ibu udah tahu juga kenapa ingin pesantren. Ternyata ingin diabadikan untuk namanya anaknya supaya pahalanya mengalir. Saking mencintai anaknya karena anak kecelakaan kan Allah. Nah itu mungkin salah satunya. Nah, berjalannya waktu ternyata tidak gampang mendirikan pesantren itu, terutama masalah karena kita tahu ya Bu ya, masalah untuk mendapatkan santri yang betul-betul bisa berkualitas santrinya. Karena dulu pikiran kami yang penting orang bisa datang udah alhamdulillah bisa ngaji semuanya. Ternyata tidak semudah itu kalau untuk bisa habis 30 juz. Jadi memang ada bibit-bibitnya ternyata. Setelah metodenya setelah ada juga sudah ada yang habis, kita kebingungan juga nih waktu itu, kebingungan masalah biaya operasional. Karena apa? Waktu itu diterima memang donaturnya masih lumayan lah ya. Kebetulan kolega-kolega kakak saya itu orang-orang berada, tapi kan tidak selamanya berada gitu. Kalau udah pensiun juga dari jabatannya mungkin dia juga memikirkan untuk kebutuhan keluarganya ya. Nah, akhirnya kami usulkan waktu itu udah kita mendirikan untuk supaya subsidi silang itu sekolah. Waktu itu kami mengusulkan sekolah yang siap pakai SMK. Ya, SMK jurusan perbankan. Visi misinya itu memang untuk memudahkan
siswa mencari kerja lah istilahnya ya di lembaga keuangan. Alhamdulillah itu berjalan selama kurang lebih 2 lulusan ya, apa 3 lulusan ya Pak? 3 lulusan. Nah tapi nggak tahu gimana, mungkin kakak saya terima bisikan dari keluarganya kalau SMK itu siswanya terbatas ya, karena kalau itu tuh fakultas ya Pak ya, jadi sudah orang kan pilihnya mungkin umum ya, nantinya lebih umum. Coba katanya dirikan SMA, karena kalau SMA kan umum bisa masuk ke sana kemari lah ya. Nah akhirnya dari kolega tersebut ya, dirubahlah SMK menjadi SMA. Nah, tapi sebelum menjadi sebelum jadi SMA, kita mendirikan SMP. Responnya luar biasa waktu itu ya, luar biasa. Akhirnya Ustaz Bogor juga semangatnya luar biasa ya, sampai kita itu begitu dibuka itu bisa langsung 2 kelas ya. Luar biasa waktu itu. Kami juga bingung juga, kok ini baru tapi langsungnya responnya luar biasa ya. Tapi ya kesininya memang sulit juga untuk mencapai seperti yang pertama ya. Ternyata bukan kami aja ya kesulitan mencari santri atau siswa itu. Setelah kami keliling juga ke sekolah-sekolah, ternyata sekolah lain juga sama ya, kesulitan juga, terutama yang swasta ya Pak. Setelah diselidiki mungkin ya, ternyata pertama mungkin kalau SMP itu gratis kalau untuk negeri ya. Jadi ekonomi kita 10 tahun itu sudah menurun terus. Nah akhirnya dia lebih baik pilih yang gratis. Hatinya si orang tua pilih ke pesantren. Kenapa? Karena supaya dikuatkan ininya akidahnya. Makanya kita kalau tidak salah di visi-visi itu ada 4 kriteria Rasulullah ya: sidik, amanah, tabligh, dan patonah gitu. Kalau tidak salah mungkin nanti bisa memarah ya, mungkin yang paham ya. Nah itu. Jadi sebenarnya ingin dia itu menyekolahkan ke pesantren, apalagi waktu zaman COVID. Nah di pesantren nggak ada libur, karena memang di sini orang mau liburnya mau libur di mana gitu kan, mondok. Tapi kalau di negeri di luar itu libur. Anak saya efektifnya mungkin setengah tahun dan lulus SMA. Bingung kan saya juga, ini belajar dari mana gitu kan. Tapi alhamdulillah ya itu juga masih lulus, tapi tetap aja tidak bisa waktu itu perpisahan ya, di sekolah. Ya, jadi perpisahannya lucu, jadi dipoto perpisahannya di rumah gitu. Begitu juga dengan anak saya yang lulus perguruan tinggi. Jadi di wisudanya sendiri gini, di rumah gitu. Aduh ini berarti ini masalah jarak COVID kata saya waktu itu, bukan karena apa, lulusnya di rumah. Nah itu mungkin alhamdulillah berjalannya waktu terus menambah, terus kita juga merekrut guru-guru memang yang berkualitas, yang masih muda-muda Bu ya. Kalau saya kan udah kolonial ya Bu, udah mungkin hanya membimbing gitu kan. Tapi kalau guru-guru yang masih muda itu semangatnya luar biasa. Insya Allah di sini juga di SMA itu ada dua jurusan, IPS dan IPA. Ini juga karena permintaan dari orang-orang tua, karena jangan IPS saja, harus ada juga untuk IPA ya. Karena mindset kita masih kalau lulusan itu apa ditanya ke cita-cita, kalau anak kecil itu kan dokter, pilot, nah gitu. Gak ada yang seperti sekolah teknik gitu kan, sekolah ekonomi gitu, nggak ada. Biasanya kalau tanya-tanya itu dokter, tapi kan itu insinyur gitu kan. Itu memang wajar dan begitu ya. Padahal sebenarnya kita itu harus mempunyai juga, melihat juga karakter anak. Jangan dipaksakan. Kalau karakter anak nanti sudah dewasa, dia mau jurusan kemana, kita jangan memaksakan jurusan yang tidak sinkron ya. Karena banyak terjadi gitu. Jangankan di orang lain, di keluarga saya juga begitu dia orang tuanya pingin yang jurusan ini, memaksakan anaknya itu terima.
di perguruan tinggi yang terkenal di UI, tapi karena tidak sejiwa, akhirnya begitu dia semester 4 dia mandek. Makanya ada gitu. Coba ada yang lain juga. Jadi makanya saya juga bingung, pinginnya anak saya itu kedokteran, Bu. Ya. Tapi ternyata pilihnya kemana coba? Pesan bingung jauh banget dari cerita orang tua. Oh dia nggak apa-apa rasakan karena memang mungkin passionnya di situ gitu kan. Ya dari IPA dari SMI. Yang satu lagi, padahal gurunya itu udah membimbing ini anak ini IPA-nya bagus, ini semuanya bagus, udah kedokteran bisa. Kenapa? Kakak-kakaknya, pamannya juga pamannya, buahnya juga ya, sebagai dokter bisa membimbing. Tapi ternyata yang dipilih apa? Bahasa. Ya Allah, kok kata saya jauh banget ya dari IPA. Kenapa dulu SMA-nya nggak jadi jurusan bahasa gitu kan ada. Nah juga. Nah ini mungkin salah satu yang memang orang tua juga harus introspeksi ya. Jangan sampai keinginan orang tua itu tidak sejalan dengan keinginan anak gitu kan. Yang penting memang passionnya di sini kita ikutin aja. Alhamdulillah kalau kita ikutin ternyata dia memang bakatnya di situ. Alhamdulillah. Soal yang salah rezeki nanti itu kan itu memang ikhtiar. Nah mungkin itu sebagai gambaran mungkin yang nanti kemarin akan menerangkan visi-visinya yang kedepannya bagaimana untuk kita, karena memang setelah formalnya ini kita belum lama Bu dibangun gitu ya. Mudah-mudahan terdengar gaungnya oleh khususnya di Jawa Barat, mudah-mudahan ya. Walaupun memang ininya selanjutnya itu dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya haturkan ke Bapak Haji Asep ya. Saya sedikit ini Pak, saya kakak kelasnya Dr. Andang Heri Yahya. Saya dulu kuliah bareng di UNJ di Jakarta. Saya kakak kelasnya. Ya, masih keluarga dekat Bapak ya. Tadi juga banyak yang satu alma mater ternyata dengan saya. Saya dari Mandua Ciamis Pak, sekolah. Kemudian saya guru di sekolah negeri yang tadi betul Pak Haji katakan sekolah gratis, itu salah satu pilihan ketika faktor ekonomi ya. Tapi saya sendiri memilih menyekolahkan anak-anak saya keluar Pak, ke pesantren. Dan dulu MD Fatahillah saya belum kenal, mungkin kalau sudah kenal saya masukkan ke sini juga. Karena ada satu angkatan anak saya itu sekolah di sini, putranya Pak Yosef ya, siapa namanya Rasa, itu satu angkatan. Tapi anak saya sebelum ke SMP lulus kelas 6 SD di masa COVID, dia memilih sendiri pengen khusus ngawas. Saya carikan, saya ketemu dengan Ummul Qura, bukan Ummul Qura, Darul Quran di Bandung, 1 tahun khusus untuk mengaji tahfiz. Alhamdulillah di sana dapat 10 juz. Dan itu diinikan juga dengan ketika memang anak sudah berminat Pak, saya sendiri kok ada bisa ya gitu. Dan dia cara menghafalnya karena banyak main, dia tetap main tapi di telinganya dia setelkan speaker ngaji ya. Terus diulang-ulang 1 hari, setoran 1 hari bisa 5 ayat. Jadi kalau saya kembali ke pengajaran di sekolah yang terkadang kita menyamaratakan anak gitu ya, caranya cara yang sama. Nah itu mungkin sudah ketika pandemi itu teruji, ketika anak mungkin dibiarkan, kalau bisa dibiarkan ya, dengan cara belajarnya sendiri, ada satu pencapaian yang dia bisa buat di luar, justru di luar ini kita ya. Oh dia bisa kok lebih, tapi di khusus satu gitu. Seperti yang tadi pagi ya, putra putrinya orang tua menginginkan seperti ini, ternyata anak punya pilihan lain dan kita harus hormati
ketika itu tidak bertentangan mungkin Pak ya. Jadi anak-anak juga punya keinginan sendiri dan kalau diberikan kesempatan akan bertanggung jawab mungkin lebih baik kan. Baik, kita langsung saja ke sesi utama ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Komarudin. Tapi sebelumnya boleh saya memberikan pantun biar dibilang cakep. Jalan-jalan ke Cimerang, pulangnya bawa oleh-oleh terasik. Kita sambut seorang guru penggerak untuk memberikan presentasi. Dipersilakan Pak Komar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Haji Asep Yusuf Mulia bin SEMM selaku pengawas Yayasan MD Fathahillah. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Lilin Hermina MPD. Yang saya hormati Pak Kepala SMA ITMD Fathahillah Pak Ruli Indrajit SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berkumpul di rangkaian pendampingan individu yang kedua. Salah satunya adalah membahas visi sekolah. Dan bukan kebetulan SMP ITMD Fathahillah ternyata di tahun 2025 visinya habis. Mohon maaf Pak Haji, ini dulu yang menyusun visi itu adalah Pak Andang. Sehingga memang kalau saya lihat dari visi di MD Fathahillah itu baik visi pesantren, visi sekolah itu rata-rata lebih ke lembaganya. Kemarin saya diskusi, seharusnya visi itu lebih menonjolkan bagaimana output anaknya atau peserta didiknya atau santrinya. Tapi kalau kita lihat di SMP itu menjadi sekolah menengah pertama pilihan bagi para calon penghafal Al-Quran yang berkarakter sidik, amanah, patonah, dan tabligh pada tahun 2025. Mungkin modelnya yang bawah ya, anak hafal Al-Quran memiliki karakter sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Pesantren sama, menjadi pesantren pilihan yang bersih, modern, rahmatan lil alamin. Ini nanti kita diskusikan, namun sebelumnya alangkah baiknya untuk kelancaran dan keberkahan kita pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan puisi ya. Puisi yang berjudul bertema Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ya bagaimana MDF ke depan. Izin berdiri. Puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru,
Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Saya Komarudin, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan, hebat, 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 hebat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita kita untuk MDF ya. Ketika kita melihat kelas bersih, melihat kamar mandi bersih, mohon maaf kalau tidak bersih. Saya tidak melihat kamar mandi dan kelas yang bersih, tapi saya melihat MDF. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mengetahui ya bahwa visi itu adalah cita-cita ke depan. Masuk di tahun 2009 visi SMPIT ini disusun, sehingga kalau tadi visi MDF itu ternyata di tahun 2025 ini saya garis bawahi. Kenapa 2025? Kayaknya karena Pak Andang di Tazkiyah wajib, sehingga dulu lihatnya dari background Tazkiyah mungkin. Saat itu sama di Tazkiyah itu 2024 kalau tidak salah, sehingga ini Pak Andang menyusun seperti ini. Walaupun sesungguhnya visi ini harus didiskusikan bersama, sehingga semua yang membuat visi itu paham akan cita-cita kita ke depan. Sehingga karena ini 1 tahun lagi, barangkali ini menjadi refleksi atau evaluasi kita, sehingga akan seperti apa visi kita selanjutnya. Apakah mau pakai tahun, apakah tidak, karena visi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Baik, untuk visi SMPIT MD Fathahillah adalah menjadi sekolah menengah pertama pilihan bagi para calon penghafal Al-Quran yang berkarakter sidik, amanah, fatonah, dan tabligh pada tahun 2025. Nah kemudian tadi yang saya sampaikan pula, baik itu SMP maupun SMA ataupun pesantren, dulu ada perguruan tinggi ya, perguruan Islam MDF, itu rata-rata visinya sama ya, jadi lebih menekankan ke lembaganya. Walaupun di sini sudah tertuang pula bagaimana output peserta didik atau santrinya itu memiliki hafalan berkarakter sidik, amanah, fatonah, dan tabligh pada tahun 2025. Nah kemudian misinya itu adalah mengintegrasikan Al-Quran ke dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya alhamdulillah kita sudah berjalan jam 7 sampai jam 8 setiap pagi itu diawali dengan Al-Quran. Nah kemudian yang kedua pula, ketika akan memulai pembelajaran anak-anak di kelas itu ada Al-Quran. Minimal walaupun tidak tilawah itu diawali dengan membaca doa atau membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan sekolah yang Qurani. Nah ini juga sudah sudah terlihat di kita lah. Kalau kemarin kita mengadakan akreditasi di tahun 2023 awal, ketika asesor masuk dari gerbang, pas mau masuk pun, wah ini sudah terasa kequraanannya katanya itu ya, sebagai dan ini memang kenapa menciptakan seperti ini, buktinya adalah setiap anak di kita itu ya minimal SMP itu 3 juz harus hafal. Nah kemudian yang ketiga adalah mewujudkan model keteladanan dalam pembelajaran, termasuk
kita kan mengetahui ya, ingar sosung tulodo, ingmadia mengengkar tuturi handayani. Dan ini sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini sejalan dengan Bapak Pendidikan Indonesia ya, Pak Kiai Hajar Dewantara. Bagaimana guru ketika di depan, bagaimana guru ketika berbarengan atau di tengah, bagaimana guru ketika di belakang ikut mendorong, mengarahkan. Dan ini ternyata kan keteladanan. Ya kalau kita mungkin meneladani Rasul luar biasa jauhnya ya, luar biasa susahnya. Ya minimal ini sudah sejalan dengan teladan-teladan bagaimana pendahulu kita. Nah kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai Asmaul Husna, sehingga kita setiap pagi ya dalam kebiasaan itu minimal Asmaul Husna itu didawamkan oleh para santri, didawamkan. Bahkan ibu kita di upacara pun ada Asmaul Husna, gak apa-apa walaupun 3 menit agak lama, tapi ada Asmaul Husna. Nah kemudian nilai-nilai Asmaul Husna dan teladan Rasul dalam proses pendidikan. Artinya kalau kita lihat visi kita ini sudah luar biasa ya. Bagaimana ada keteladanan guru. Mohon maaf Bu, insya Allah di sini tidak akan melihat guru-guru yang merokok, apalagi yang menyuruh kepada anaknya nih beli rokok ke warung. Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Walaupun mungkin ya karena namanya santri suka ada saja 1-2 mah mungkin yang sumput-sumput atau. Tapi insya Allah bahkan ketika ada tamu datang pun merokok di dalam itu wayang tidak ada yang bukan. Nah sehingga memang keteladanan ini menjadi faktor utama dalam proses pendidikan, karena guru itu adalah guru digugu dan ditiru. Nah kemudian seperti apa sekolah impian kita sesuai visi. Nah ini kira-kira yang terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dengan model keteladanan. Peserta didik memiliki kepribadian baik dan berakhlak Al-Quran. Bagaimana ketika salah satu waktu itu saya membaca dalam sebuah keterangan bagaimana akhlak itu, bagaimana Al-Quran itu ya, bagaimana akhlak Rasulullah itu. Akhlak Rasulullah kan akhlak Al-Quran ya. Al-Quran itu akhlak kepribadian Rasul itu bagian daripada isi-isi Al-Quran. Nah kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya minimal kita dibandingkan, mungkin mohon maaf bukan membanding-bandingkan, tapi kan kita harus punya value, nilai tambah ya. Ya minimal lulusan MDF ini selain belajar keterampilan dan pengetahuan, ia punya nilai tambah. Nilai tambah itu adalah hafalan Al-Quran. Ibu mohon maaf, dulu saya sempat ikut mengajar keagamaan di sekolah-sekolah ya, sekolah negeri utamanya. Itu memang kalau kita survei bagaimana literasi membaca Al-Quran itu bisa kita simpulkan dari sekian jumlah siswa di sekolah yang bisa membaca Al-Quran dengan baik mungkin beberapa persen aja. Ini juga menjadi bagian daripada cita-cita kita, sehingga salah satunya kemarin kita bekerja sama dengan SMPN 1 Salon di Brebes, Yayasan Pesantren, sehingga walaupun di sekolah negeri itu ya minimal literasi membacanya ketika anak lulus itu ada hafalan-hafalan yang dimiliki. Termasuk ketika kami kemarin rapat, ada sekolah-sekolah baru katanya Bu yang ingin didirikan, sekolah-sekolah swasta. Ada sebagian bapak ibu kepala sekolah itu yang merasa keberatan untuk dinas pendidikan itu memberikan izin kepada sekolah-sekolah baru karena jaraknya memang tidak terlalu jauh. Tapi memang kebijakan dinas itu bijak Pak, intinya bijak. Dengan maraknya sekarang sekolah-sekolah baru, dan walaupun pada akhirnya itu tadi karena negeri itu gratis sehingga banyak yang memilih karena faktor ekonomi, tapi sekarang silakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun kita sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri, silakan buktikan program apa yang bisa meyakinkan kita kepada orang tua. Nah, sehingga mungkin walaupun di sekolah umum bukan seperti kalau kita di pesantren itu mungkin sholat berjamaah biasa, itu mungkin dianggapnya biasa ya, karena lingkungannya memang seperti itu. 80% lingkungan memberikan pengaruh. Tapi ketika sekolah-sekolah ataupun lembaga umum melakukan sesuatu yang biasa dilakukan di pesantren, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah sehingga Kepala Dinas Pendidikan pun silahkan sekolah-sekolah baik yang umum maupun yang swasta, baik yang negeri maupun swasta, silakan berjuang
membuat program-program yang bisa meyakinkan orang tua. Daya jual atau daya jual yang bisa disampaikan kepada orang tua itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan menghafal minimal 3 juz. Ya minimal lamun teu hafal Al-Quran dia bacaan Al-Qurannya saya. Ini juga menjadi bagian daripada motivasi untuk kita Bapak dan Ibu guru yang hebat luar biasa. Nah ini mungkin situasi pembelajaran yang diharapkan ya. Adanya tutor sebaya, kemudian adanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini saya ambil dari foto-foto kegiatan Bapak dan Ibu guru ketika mengajar. Sudah terlihat memang apa yang dipelajari di guru penggerak itu ternyata dalam perjalanannya sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, apalagi Pak Kepala SMA. Sudah menguasai betul bagaimana mengelola kelas. Nah kemudian keseniannya ada, pengetahuannya ada, keterampilannya ada. Salah satunya IT ya, komputer. Kemudian Al-Qur'annya ada. Bagaimana terlihat di sana ada budaya baik atau budaya positif lah. 5S modern. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan saya kira ini kegiatan-kegiatan ini adalah bagian daripada perencanaan dan pola pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga pembelajaran ini menyenangkan, bermakna, dan masih sejalan dengan visi misi yang kita cita-citakan. Dan ini ada kalimat ya, ada kalimat tumpang. Jadi ada dua yang perlu kita diskusikan, barangkali mohon nanti dikoreksi Ibu. Pertama adalah harapan kita untuk murid. Kemudian yang kedua inisiatif perubahan. Apakah visi ini kita ke depannya kira-kira seperti apa, nanti berdasarkan tanggapan dari Bapak dan Ibu guru. Kalau ada kesamaan dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, nanti kita satukan dan mungkin nanti dibahas bagaimana visi MDF setelah 2025 ke depan. Dan ya intinya nanti ada persetujuan dari Bapak pengawas dan juga yayasan MDF. Sementara barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya sudah membuat Padlet ya. Ini nanti Bapak Ibu guru bisa menyampaikan. Di sini sudah ada tuh, sudah ada yang, tapi tadi mohon maaf tidak menyiapkan Chromebooknya. Tapi barangkali kemarin sudah saya share ya ke Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru boleh yang ada untuk menyampaikan harapan evaluasinya, atau memang ini nanti panjang ya, pembahasannya panjang karena kita harus membuat prakarsa perubahan kalau sesuai dengan apa yang dipelajari di guru penggerak. Kemudian membuat atap dan alur baja. Ini saya kira nanti perjalanannya panjang, tapi minimal pada diskusi ini kita ada gambaran. Kalimat serupa atau tanggapan dari Bapak dan Ibu guru terhadap visi kita ke depannya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Pak Runi biasanya menyampaikan dulu. Ini tidak bisa dibesarkan ya. Cok, boleh? Itulah saya tuh kamera. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama bisa berkumpul ya pada hari ini membahas tentang visi misi. Kalau di sini kita membahas visi misi itu yang dibahas bukan hanya SMP itu, Sama masih keseluruhan SMP kebahas, SMA terbahas, bahkan sampai nanti menjurus sampai yayasan. Kenapa? Karena memang ada, mungkin sekedar mengingatkan, ada program yang memang kontinu atau berkelanjutan yang saling keterhubungan, di mana itu satu tujuan menunjang si peserta didik. Di sini sebutan peserta didik dari sisi sudah nggak ada, bentukannya santri gitu. Tapi kampung gue ngulang di MTS kantor di MTS
ya alhamdulillah perjuangan katanya ngulang. Nah, cuma kiat mengtilusasi akhirnya ruang guru habis hijrah, tapi masih juga pendidikan di ruang guru habis 2 tahun. Apa yang disampaikan oleh Pak Kamar betul, tadi tentang misi-misi tersebut. Memang 5 tahun sekali itu harus ada pembaruan terkait pencapaian sampai mana. Terus apa sih yang akan kita capai terkait peserta didik? Artinya jujur secara perjalanan sekarang melihat rekan-rekan guru yang lain di negeri muncul motivasi ingin mengejar itu. Ada yang guru penggerak. Nah, di sini sudah ada guru taktik dan lainnya. Itu merupakan motivasi besar bagi guru di sini. Artinya kan itu membuat suatu tujuan baru. Dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, di swasta guru-guru bukan tidak ada mimpi, ada. Mimpi itu muncul. Nah, mungkin itu bagian dari visi misi harusnya. Tapi mungkin visi misi tersebut bukan visi misi untuk sekolah atau lembaga, karena outputnya itu adalah siswa. Nah, menuju pada itu, apa yang sudah sekarang berjalan, guru-guru memang sudah menggunakan metode berbagai, alhamdulillah mungkin mengupayakan gitu. Walaupun belum semuanya teraplikasikan ya Pak, belum semuanya teraplikasikan, masih banyak yang harus dievaluasi. Cuma kadang tadi betul kata Ibu, kita tidak bisa mengukur rata setiap siswa. Tapi kan otomatis satu orang itu maksimal itu 15 orang itu sudah over. Dengan kelas umum aja 25. Nah, otomatis kan sedangkan lembaga sendiri itu membutuhkan lebih banyak siswa. Nah, itu kan keterbatasan yang harus kita tutup. Sehingga visi misi ini juga selain pada output yang ingin kita capai, maka sesuai dengan kondisi atau kapasitas kita seperti apa. Nah, tujuan ya sudah jelas tadi ada continue, program continue itu tahfiz tadi. SMP 3 juz, SMA 3 5 juz gitu kan. Khusus 30 juz gitu kan sudah ada grade-nya tersendiri. Yang kedepannya insyaallah mudah-mudahan terlaksana ya Pak. Ada perguruan tinggi gitu kan. Itu kan suatu cita-cita yang sangat mulia. Saya awal masuk ke sini juga ini sekolah ya gitu kan. Sekolah yang memang dari luar sudah megah gitu kan. Ya, itu kan pandangan orang umum yang memang baru muncul, baru datang. Gitu. Ada ketertarikan aja saya di sini. Nah, definisi tadi yang disampaikan siswa yang sekarang ada, karena kita tidak melihat dari luar, kita melihat yang ada di sini. Efek dari COVID-19 itu kan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu bukan kurun waktu yang sebentar. Justru pembodohan, bahasa agak sedikit ini, ada pembodohan terhadap siswa itu sangat tinggi untuk siswa SD. Karena kita membicarakan sampai dulu. Kenapa? Karena tidak jarang kemarin ada beberapa siswa yang masih tertinggal dalam hal tulis umum, baca tulis hitung. Dan itu dengan visi misi saat ini yang sekarang dipakai pada saat itu tidak linier sebenarnya. Tapi untuk kelembagaan itu tadi Pak Kepala menyatakan bahwa ini programnya ada tahfiz, tapi anak-anak membutuhkan program lain yang lebih mendasar karena tidak terbekali di jenjang sebelumnya. Otomatis kan ada pengaplikasian di dalamnya. Saya acungi jempol kepada Pak Kepala, saya jawab itu. Yang memang tertinggal, kita buat guru-guru membuat yang namanya kelas tambahan, baca tulis itu kan suatu penyesuaian kebijakan dari kepala sekolah. Padahal secara visi misi itu sudah beda, sebenarnya sudah beda. Tapi si anak mampu mengikuti, alhamdulillah ketika lulus minimal bisa baca, bisa hitung. Ada perubahan dari SD SMP. Nah, mungkin yang ditekankan sekarang adalah karena efek COVID itu tidak hanya 1-2 tahun efeknya, walaupun mau 2 tahun, pasti 5 tahun mendatang masih akan terasa. Sampai saat itu masih terasa. Di SMA pun sama Bu.
Ya, apalagi ketika UN tidak ada lagi tujuan anak untuk sekolah, jujur. Karena acuan dulu ketika UN itu, UN itu kan suatu hal yang menjadi dasar. Tapi sekarang kadang-kadang anak ini mungkin pengaruh dari dalam motivasi diri. Ya udahlah, sekolah aja, pengen lulus. Ya, istilahnya kalau dulu mas saya kalau lulus dengan nilai pamer dosen, maka sebenarnya sarjana pamer dosen, bukan saya pendidikan, gitu kan. Kadang-kadang gitu, karena memang nilainya dikasih sama dosen. Tapi kan kalau sekarang jadi malah merasa ya yang penting mah lulus sekolah, ya udah kuliah, gitu kan. Jadi hal yang mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, mungkin satu, jadi ada yang bagaimana kapasitas kita, bagaimana kondisi siswa saat ini, termasuk ya depannya. Seharusnya itu apakah visi misi kita bisa menjawab untuk 5 tahun ke depan. Karena kita membicarakan bukan hanya saat ini nih untuk visi misi ini, tapi membicarakan bagaimana kita meramalkan bagaimana 5 tahun mendatang. Apa yang dibutuhkan 5 tahun mendatang. Nah, keadaan siswa saat ini pun seperti itu, harus diakui. Dan sekarang dengan adanya guru penggerak, saya sangat luar biasa ya mengapresiasi. Cuma tolong sih ditekankan nantinya untuk visi misi ini ditekankan pada memang itu tentang keperluan si anak itu sendiri. Nah, kemarin memang sudah ada lebaran ya Pak. Memimpikan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter yang aktif. Itu jawaban saya. Dimana kita tuh membutuhkan yang memang bukan membutuhkan, tapi lebih ke menciptakan atau membuat suatu output hasil si anak ini bisa memiliki akhlak minimal itu. Karena dulu pernah ada pembicaraan dengan Bapak Rektor Pak Dia terus pihak dari Unigam. Saya ke Jepang, anak tidak diberikan pendidikan matematika, ujian dan lainnya, bukan. Tidak ada ujian selama masih sekolah saja, tapi hanya diberikan etika, cara menghargai, etika dan lainnya. Bahkan kapolri kalau saya diskusi, rumahnya kalau diajak pada STIT, kayak macam itu, dengan program yang kita miliki sendiri. Nah, ini juga visi misi nanti kan kaitannya dengan apa program yang akan dijalankan. Karena untuk saat ini Ibu di MDF ini hampir 80% bahkan 90% ya Pak mengikuti program yang ada yang sedang berjalan. Ya, baik kurikulumnya, baik mata pelajarannya, bahkan jamnya pun beda sedikit, tidak jauh berbeda sebenarnya untuk mata pelajaran. Nah, sedangkan kalau misalkan melihat visi misi ini, kalau misalkan ini dikembangkan lagi dengan kondisi saat ini, kenapa tidak ketika pesantren atau lembaga swasta membuat suatu gebrakan, visi misinya menekankan pada akhlak itu ditanamkan dari usia dini. Mungkin untuk saat ini SMP, jadi akhlak mulia itu ditekankan pada visinya, ya. Tapi bukan di misinya. Di visinya ditekankan akhlak yang mulia. Maka Islam terpadunya ditekankan pada visi, sehingga karakter yang akan timbul adalah aktif, karena peran aktif. Jika anak-anak sudah memiliki akhlak dan memunculkan pada aktivitas sehari-hari, maka peran aktif pun akan muncul. Kemudian memiliki karakter masing-masing dan bakat yang dapat diarahkan dan dikembangkan yang dapat dilihat dari minat yang dipilih. Secara tidak langsung si anak itu akan memunculkan bakatnya sendiri. Namun mungkin guru tidak bisa menebak kamu dokter, kamu seorang insinyur, nggak bisa. Tapi hanya bisa, tadi mungkin dari Pak Kepala betul, kita hanya bisa mengajak atau memberikan motivasi, mendampingi selama belajar dan mendorong itu ya agar si anak itu ada kemauan. Maka si anak hanya kita dampingi bentukannya. Ajak, sebenarnya ada makna tersendiri dari 3 yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mengajak itu memotivasi,
mendampingi, mengawal pembelajaran, mendorong ketika ada permasalahan. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Terus akhlak dan pengetahuannya, sehingga harus ada lebih ditekankan pada pengetahuan umum. Jadi terkadang sekarang contohnya di Guru Merdeka, mau tidak mau di SMA aja secara peminatan tidak ada, Bu. Tidak ada secara peminatan. Tapi baru tahun ini kemarin saya di sejarah mulai ada kembali sejarah peminatan. Saya bingung, kenapa? Karena bobotnya itu sejarah Indonesia peminatan berbeda. Sejarah Indonesia pokok Indonesia aja dari awal itu tentang pengenalan penjajah Samudra sampai dengan nanti merdeka, sampai dengan Presiden SBY pun terbahas. Tapi kalau sejarah peminatan itu sudah sejarah kawasan SMA-nya. Makanya jangan tanya anak kelas 10 tahu Mesopotamia Babilonia, gak akan tahu, Bu. Karena di Guru Merdeka tidak akan diajarkan. Karena kalaupun dikejar di kelas 11 gak akan dikejar. Di SMP diajarkan tidak. Karena pelajaran tentang pengetahuan tambahan. Apalagi yang ini IPA. Gitu. Jadi minimal ya, tahu tentang peradabannya masih Mas. Nah, itu kan yang memang luar biasa. Yang memang harus ditambahkan gitu kan. Kemarin protesnya terus terkait dengan PAI. Ya, karena di Guru Merdeka kemarin tentang PAI juga sempat ada isu apa namanya itu diaplikasikan. Jangan tiadakan Pak. Di protes kepada diaplikasikan ke yang lain. Nah, bagi pribadi mungkin itu kurang setuju ya rata-rata. Tapi kalau misalkan kita lihat visi kita sudah ada untuk tadi akhlak itu sudah dalam hal ini agama itu punya dasar tersendiri untuk diarahkan ke sana. Itu mungkin beberapa, kalau bawahnya poin 9, 10 yang ditanyakan sama. Yang penting si anak itu memang diarahkan untuk ke minat bakatnya, karena bakat itu muncul kita nggak bisa nebak. Anak-anak saya juga Bu SMA IPA, saya IPA sampai saat ini insya Allah ngerti. Kalau kimia mah fisika musuh saya, kalau kimia masih sampai saat ini unsur perdik masih agak ada gambar-gambaran. Biologi ngerti lah, tapi kuliah ngambil IPS, ngambil sejarah kan injur ya, kita jurusan gitu kan. Dalam perjalanan saya pikir lagi, oh berarti anak-anak itu yang sekarang pun sama, angkatan kemarin SMA IPS, sekarang kuliah di BTH ngambil apotek. Akhirnya kan bertanya, Pak emang bisa ya IPS ke IPA? Bisa, dari yang nggak bisa selama anaknya ada kemauan. Karena ternyata setelah melihat anak-anak bisa berkembang begitu. Terakhir dari saya kejujuran si anak itu memang yang sekarang kurang ditekankan di tingkatan, beberapa tingkatan sekolah baik SD, SMP, SMA, sehingga orang tua pun ketika mendapatkan output di luar, oh anakku selesai sekolah di SMP ITB Patahila, lulus. Dan dulu mah awal ketika sebelum masuk SMP mah tidak merokok. Kenapa lulus dari SMP merokok? Akhirnya apa? Orang tua menyerahkan output kepada sekolah tanpa melihat latar atau sebab akibatnya. Sebabnya kenapa di SMP merokok? Ternyata anak tidak bisa jujur dari kelas 4 SD sampai dengan lulus SMP. Ternyata anaknya merokok dari kelas 4 SD. Itu kan otomatis kan kita harus ada menekankan visi itu tadi anak tadi jujur, harus bisa menekankan si anak itu jujur. Jujurnya pas lulus SMP-nya. Lulus SMP aja kan orang tua pun dengar, gara-gara SMP anak saya merokok gitu kan. Itu kan otomatis kan tidak terbiasakan jujuran itu pada orang. Kadang-kadang kan takut gitu kan. Memang harus takut kalau orang tua orang tua rata-rata mendidik secara itu agar bisa menghargai, mematuhi gitu kan. Rata-rata orang-orang seperti itu. Tapi ketika memang ke sekolah, dia harus sudah berani jujur. Nah, alhamdulillah saya baru bisa mengaplikasikan di kelas itu adalah ketika anak siswa, mohon maaf kepala kelas 7 selalu tanya yang pernah merokok saat
pernah merokok, apalagi saat itu merokok di rumahnya masing-masing angkat tangan. Ada bu, angkat tangan. Ya. Cuma kadang-kadang saya susah mengaplikasikan ke orang tua. Kenapa? Kadang-kadang orang tua juga ada yang terima, ada yang tidak. Gitu. Dan itu harus ada tindak perhatian khusus dari sana. Karena rokok itu bukan hal sepele sebenarnya, bukan hal yang memang harus dilihat pada sebelah mata. Karena itu awal dari narkoba, mau tidak mau, suka tidak suka. Dan penyelesaian itu saat ini tidak ada yang bisa diselesaikan. Apalagi yang namanya rokok gampang sekali. Satu orang yang lainnya di SD itu sangat miris. Apalagi sampai rekan dalam SD yang minum kelas itu kan sangat miris. Nah saat ini itu yang memang harus ditekankan pada visi di sekolahnya. Sebenarnya kalau saya bicara harusnya di SD, SMP, SMA karena bentukannya linear kalau bilang di MDF ya. Tapi kalau di MDF SMP dan SMA berarti kita bicara dengan SMP-nya. Nah penjaringan itu hampir rata-rata yang memang kebetulan saya juga jadi video, bu anak itu merokok bukan? Hampir 80% merokok. Pernah minimal pernah merokok, pernah mencicipi batang rokok. Sampai-sampai saya pun pakai vape kan. Itu kan suatu apa ya, kadang-kadang ketemu guru pun dia bawa vape biasa aja. Anak SD sekarang, anak SD kelas 6 SD, saya ketemu naik motor pinggir jalan bawa rokok. Itu kan sudah biasa. Kalau dulu panjang angkatan saya terakhir mungkin ya sian. Nah itu kan yang suka kita terlupakan karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah atau di kelas, tapi lingkungan masyarakat. Karena sosok guru itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat. Nah itu mungkin mudah-mudahan manfaat visinya tidak hanya untuk lembaga, tidak hanya untuk santri di MDF-nya, tapi untuk lingkungan sekitar. Mohon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin saya begitu deh. Ada memang lagi di lembaga keuangan. Di lembaga keuangan visi itu pendek aja. Baru misinya yang banyak. Contoh misalkan BSI, Bank Syariah Indonesia, visinya apa sih? Dia menjadi top 10 global Islamic banking. Bagaimana cara menjadi 10 bank terbesar hebat? Baru di misinya itu berebet, misinya itu banyak. Ya. Begitu juga dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri apa sih visinya? Sama visinya itu Bank Mandiri itu pendek gitu. Menjadi partner financial pilihan utama Anda. Dan bagaimana cara ininya menjalankan ini? Itu ada di visinya. Nah, tapi kalau lihat yang Pak Omar SMP kita kayaknya visinya itu panjang banget ya. Padahal di visinya itu samping ada itu juga gitu. Ada patronal mana sih kira-kira? Ya betul. Nah, mungkin kita juga minta pandangan dari Bu Deni. Bagaimana karena kami bukan dari pendidikan, jadinya apakah visi-visinya itu memang harus panjang juga visinya gitu, lalu dicoba lagi lebih panjang lagi visinya. Makasih. Terima kasih Pak Ruli, Pak Haji. Kalau saya lihat dari sini ya, dari Bu Ayu itu di sana akhlak sudah ada, kemudian Bu Puji juga akhlak sudah ada, Bu Susi di sana beradab juga ada, Pak Ruli juga berhubungan dengan akhlak karakter. Ini memang ada kesamaan Bu ya, dari beberapa Bapak dan Ibu guru yang menyampaikan pendapatnya. Barangkali Bu Puji selain ditulis mau disampaikan boleh? Supaya ada bukti di kamera. Boleh tuh dari Mira dulu 2 menit saja, 2 menit 1 menit. Soalnya kalau kita lihat ini tadi di bank juga pelayanan lah ya, partner kerja yang baik. dari sudah kita pegang. Perkenalkan Ibu, nama saya Mira. Melihat panjangnya Pak, pengalaman tadi waktu di SMP itu paling berkesan sekali ya Bu. Habis itu di SMP 2 Ciamis, Murid baru.
Perkawis visi jantan di setiap visi itu ada jargonnya gitu. Kalau saat SMP 2 itu kemarin jargonnya itu dedikasi pasti gitu, jadi kan misal gurunya bilang dedikasi, muridnya pasti gitu. Jadi kita itu ingat terus gitu bahwa kita itu punya visi dan misi gitu. Dedikasi itu ada kepanjangannya. Ada kewenangan. D-nya apa? Pasti ada lah. Pasti. Seperti itu. Iya, jadi dijadikan jargon. Tapi jadi ada jargon, tapi kita itu ingat bahwa murid-murid itu bahwa di sekolah kita itu ada visi dan misi. Ya seperti itu Bang Guru. Karena pas saya di SMP itu merasa bahwa selain padahal ada sekolah negeri gitu, tapi di sekolah negeri itu saya berkesannya itu sangat seperti agamis ya, jadi agamanya gitu bagus. Seperti saat berjamaah itu di SMP 2 waktu saya tahun 2006 nanti. Tapi kan itu dulu itu udah salat berjamaahnya itu udah bagus gitu. Malah kan sekarang SMP 2 masjidnya juga kan udah bagus gitu. Itu termasuk sekolah negeri yang tapi saya merasakan nggak jauh beda dengan yang ada sekarang. Zaman dulu saya pas terus di saya. Iya seperti itu tentang anak Pak. Terima kasih. Bayu. Kalau lihat dari ini kok kesamanya sudah ada ya, jadi nanti dibuat kalimat ya. Selain walaupun nanti walaupun di itu tadi sudah ada, ya minimal panjang-panjang deh nggak megang mata. Tapi kalau yang dilihat dari visi misi, sepertinya Pak Haji, visi itu bisa satu kesatuan ya kalau di lembaga. Maksudnya SMP, SMA, pesan itu bisa satu visi, Satu visinya. satu visinya. Jadi misinya nanti setiap jenjang masing-masing. Disesuaikan ya. Bagus ya. Silakan ada ibu yang mau menyampaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Puji Rahayu. Saya menjadi guru di SMP IT dan di SMA ITMB Fathahillah. Kemarin sudah dikasih tugas sama Bapak Kepala untuk mengisi kalimat-kalimat terumpang dari cita-cita untuk murid. Ya. Yang pertama, di sini pernyataannya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ya. Saya menjawab bahwa di sini saya sebagai guru memimpikan murid yang berakhlak mulia. Punten Bu ya, meskipun di sini di pesantren itu tidak sesuai bukan tidak sesuai, jadi tidak seperti sesoleh yang dibayangkan. Ya. Tantangan ya. Ini justru menjadi tantangan. Ya, di sini banyak dari anak-anak yang memang orang tuanya itu sibuk gitu ya, sehingga kadang tidak terkontrol di rumah. Ya, orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore, kemudian anaknya lebih enak dititipkan di pesantren. Ya, tetapi di sisi lain ternyata anak itu tidak sesoleh yang diharapkan. Justru itu menjadi PR kita, bagaimana membimbing mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih baik ya dari sebelum orang tua titipkan ke sini. Ya, maka cita-cita saya yang penting yang pertamanya adab. Ya, anak-anak itu adab. Kemudian di sini anak-anak terbiasa sholat berjamaah, terbiasa murojaah, kemudian terbiasa berhijab. Hal-hal yang seperti itu ketika sudah lulus dari SMP ini itu tidak mereka tinggalkan, Bu. Melekat gitu ya. Jadi ayat apa gitu kan, Wima Santren ayat tilasna ya. Tidak sampai ketika kita sudah selesai di mana
di SMP ini ternyata ada yang lepas jilbab gitu kan ya, murajaahnya jadi kurang, atau kadang di rumah ini susah banget gitu ya. Kan itu menjadi apa sih, menjadi tantangan kita bagaimana anak-anak itu untuk istiqomah gitu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, bahwa kita percaya murid ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Luar biasa ya Ibu, tidak sama di kelas itu setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin kita aplikasikan di proses pembelajaran ya, ataupun kita tidak bisa menyamaratakan proses pembelajaran kita kepada peserta didik ya. Karena di sini ada yang pinter eksak, di sini ada yang pinter bahasa. Itu kita tidak bisa memaksakan anak bahasa jago eksak atau anak-anak olahraga jago matematika. Itu sangat sulit gitu ya. Tetapi kita lebih fokus kepada apa? Lebih fokus kepada kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian di sekolah kita insya Allah, karena kita juga kelas 7 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, begitu juga dengan kurikulum 12, sama itu kurikulumnya berpusat pada peserta didik ya. Mungkin Bapak Kepala juga sudah sering melihatnya bahwa pembelajaran di kita itu lebih menekankan kepada diskusi kelompok pada dalam pembelajaran ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini mereka itu sedang mendapatkan pendidikan. Maka dari itu ketika mendapatkan pendidikan, anak-anak dilatih untuk berdisiplin ya di dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing peserta didik ya. Karena di sini itu mohon maaf, jumlah pengajarnya juga disesuaikan dengan jumlah muridnya ya Bu ya. Jadi saya sebagai wali kelas ini udah mau 3 tahun, ini anak-anak yang itu aja gitu ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 saya menjadi wali kelas mereka, jadi tidak di-rolling ya, sehingga terlihat betul apa sih karakter-karakter pada peserta didik. Dari mulai anak-anak kelas 7 masih beradaptasi, di kelas 8 pengenalan, dan di kelas 9 sekarang sudah luar biasa ya. Jadi itu memang tugas kami untuk selalu menuntun dan membimbing peserta didik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki kemampuan dan minat bakat yang berbeda, satu sama lain yang saling melengkapi. Nah, di sini untuk minat bakatnya kebetulan ada program setiap hari Sabtu ya. Selain program P5, kita juga ada program minat bakat yaitu kuro dan kajian kita ya. Selain itu program minat bakat itu kita arahkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu ya. Ini lebih langsung teknis ya. Baik, Pak Komar langsung saja ke yang visi perubahan, yang prakarsa perubahan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, untuk Pak Komar dan saya jam 11 ditunggu di ruang Zoom dengan fasilitator ya. Jadi mungkin ada di ini dulu ya. Nanti kalau memungkinkan disambung lagi setelah kegiatan Zoom. Kalau masih ada yang harus disampaikan ya, Pak Komar seperti itu. Silakan Bapak langsung saja ke ini rancangan prakarsa perubahan untuk perubahan visi ini yang sudah disebutkan secara langsung tahun 2025 akan berubah ya. Atau paling tidak yang ada di benak kita, harapan kita untuk visi ke depan. Silakan Pak Komar. Bapak dan Ibu, alhamdulillah jadi ternyata hanya membahas kalimat Rempang pun kita sudah hampir 1 jam ya.
belum lagi inisiatif perubahan. Ya minimal pada kesempatan ini kita buat kalimat saja yang tadi kan rata-rata dari Bapak dan Ibu guru itu sudah ada kesamaan lah, intinya pada karakter. Kira-kira poin penting untuk visi kedepannya apa ya? Poin penting selain tadi kan sudah jelas ya, berarti di dalamnya terdapat Al-Quran mungkin ya, Membentuk akhlak Qurani. bisa satu ya, membentuk akhlak Qurani. Kira-kira apa lagi ya poin-poin pentingnya? Tadi menurut Bapak pendek itu lebih berkesan ya Pak. Ya, jadi orang Indonesia bisa ingat. Jadi orang saya ingat, oh visinya ini, udah visinya nanti baru. Ya, soalnya visi anu ayeuna ge biasa menjawab, cuma tidak harus mencantumkan nama lembaga. Di situ kan menjadikan sekolah, Ya. gitu. Tapi lembaganya Langsung ke santri atau sponsornya, objeknya ya. Tujuannya apa sih gitu? karena kan sidik amanah pada tablik itu kan alat. Ya. Iya. Jadi Iya. memang tidak tercakup di sana, cuma memang mungkin jadi ambigu itu ketika visinya ada menjadikan lembaga. Nah itu kan suatu visi lembaga. Iya. Ya. Jadi lembaga yang dijadikan. Jadi Nah, yang dijadikan. Jadi situ mungkin dihilangkan, jadi disesuaikan dengan lembaga masing. Luar biasa ya. Jadi betul tadi ya. Jadi memang lebih ke penekanan lembaganya. Ini nanti bisa kita racik kembali ya. Salah satunya adalah membentuk akhlak Qurani. Bagaimana peserta didik atau alumni atau santri output dari MDM itu memiliki akhlak yang baik, akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Barangkali cekap Ibu. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dan yang lainnya Ibu ya. Insya Allah ini menjadi PR kami untuk kedepannya, dan terima kasih atas bimbingan dan ilmunya sehingga ada gambaran-gambaran untuk visi kami ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Kepala Sekolah kita ya. Dan saya berada di ruangan ini bersama Bapak Ibu yang sedang memikirkan impian-impian untuk anak murid ya. Hati saya merasa bagaimana ya, terharu kalau saya posisi orang tua ya. Dan sama saya juga anak-anak saya titipkan ke pesantren, agak tersinggung sedikit tadi Bu. Saya memang menitipkan anak karena saya merasa tidak bisa mengurus. Saya dan suami saya pergi pagi pulang sore ya, walaupun jadi saya berpikirnya gini, saya sebagai guru saya memikirkan anak murid saya tidak bisa fokus ke anak saya. Saya punya harapan ketika saya sungguh-sungguh mengajar anak-anak orang, anak saya pun mendapat haknya untuk mendapat pendidikan dari orang lain seperti itu. Ya. Jadi saya betul mempercayakan anak-anak saya ke pesantren. Hanya 2 ya, kalau ada 5 pun saya 5-5-nya insyaallah. Baik, mungkin sesi ini sangat terbatas waktunya, tapi apalah daya ya Bapak Ibu, yang paling penting adalah refleksinya bahwa kita yang khususnya berada di lingkungan pendidikan, apalagi dengan label pesantren ya, tentu tantangannya tadi sangat besar. Bahwa kita menginginkan output anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang tadi berakhlak mulia. Kalau secara umum di pendidikan nasional yang sekarang bergulir dengan kurikulum merdeka dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin bahasanya lebih umum, tetapi kalau ditelusuri terus itu semua juga tidak bertentangan dengan apa yang kita inginkan khususnya di lembaga ini. Profil pelajar Pancasila itu elemennya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kalau saya berapa menyanyikan ya? Boleh. Nggak apa-apa, saya nyanyikan. Boleh nggak?
Sama memuji. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu namanya. Baik, mungkin kita akhiri sesi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator. Kembali, sesi ini adalah hal penting bagi Pak Komarudin ya, untuk merupakan bagian dari pendidikan guru penggerak, mampu memfasilitasi ya, apalagi sudah menjadi kepala sekolah, untuk memfasilitasi pembentukan visi sekolah. Dan tadi sudah disebutkan bahwa visi itu tidak seturun-temurun, sesuatu yang tidak bisa diubah, itu sangat dinamis, bisa kapan saja diubah ketika dirasakan kurang tepat atau ada sesuatu yang lebih fokus yang ingin ditampilkan di visi sekolah. Tadi Ibu juga mengatakan ingin ada brand gitu ya, atau jargon. Kalau di SMP saya, di SMP 1 Banjarsari itu SMP 1 Banjarsari BES. Jadi BES itunya dari bermartabat, edukatif, strategis, dan takwa. Ya, kemudian takwa juga kan kalau ini kan ke akhlak ya. Bapak Ibu, kalau kita fokus dengan visi dan visi itu tercapai, insya Allah guru-guru ini termasuk ahli surga ya, ahlul jannah. Betul ya, mendorong menjadi media atau pengantar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang berguna, berakhlak mulia. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, sedikit pantun pendek. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kekasihnya kekasih halal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu, Pak Haji. Matikan Bu.